Yang jadi aulia di makam Daeng sekitar 70. Beliau mengatakan sekitar 70. Saya sempat tanya kepada Habib Umar Mohdar, Habib ini saya semua tuh enggak Habib ya, waduh gede-gede sepertinya ini ya tulisannya Arab mesti ya Habib. Dan dari nisan-nisan yang saya print itu dicium di gini, wah Habib semua ini baunya wangi nih ini kan masuk sama nak ya gitu bilang gitu. Nanti kalau yang bisa jawab nih yang Pekalongan nih kalau urusan masalah ini, soalnya itu yang bidangnya. Kalau belum kemarin kan ya dakwah lah. Setelah kita sowan ke Habib Lutfi hal ke-7, beliaunya lo Jepara aku tahu ziarah kabeh Kang. Nalikane aku mondok ten Bali Kambang ten di Batulah Hadik. Di makam-makam leluhurku tak goleki kabeh Kang, di antara ten Daeng niku. Alhamdulillah kita kalau kesuwan Habib Lutfi setelah hal ke-7 dia ngendikan dengan ya alhamdulillah ya di nanti bisa saya kasih silsilahnya kalau sudah ada bangunannya. Tapi kalau nanti ada waktu pas ada acara ke Jepara nanti saya ke makam Daeng pasti. Setelah 2011 ke makam Daeng saya dikasih silsilah, saya minta kan enggak, wah nanti kalau sudah ada bangunan saya kasih. Itu sampai 2004 mulai dibuka, 2011 baru Habib Lutfi rawuh dan beliau mengatakan masih banyak di sini yang belum diidentifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya akan saya sapa Ndoro Lupi yang sekarang ternyata kita ketahui ada nenek moyangnya yang dipanggil Daeng. Apa kariba Daeng Lupi? Baji-baji, ji. Itulah sapaan dari saudara-saudara kita dari Sulawesi, khususnya dari Bugis juga Makassar. Saya pernah bergaul lama dengan saudara-saudara kita ini di perantauan. Jadi kalau sekarang ketahuan kalau Pak Lutfi nenek moyangnya salah satunya itu ada dipanggil Daeng yang di Jepara ini, ya baru tahu ini. Dan ya lucu juga, apa bener sih Pak Lutfi jangan begitulah. Tapi ya sudahlah, memang itu pekerjaan dia. Di mana-mana ada makam yang bergelar bin Yahya saja ini sudah tidak terhitung. Yang kemarin di Cirebon itu kebanjiran yang sudah digugat banyak orang-orang di sana. Nyatanya ditemukan lagi sekarang ini ada di Jepara. Di makam itu ada sekitar 70-an dan semuanya belum dironsen. Tapi yang satu ini yang ada panggilannya Daeng ini, kata Pak Lutfi, ini adalah salah satu dari leluhurnya. Luar biasa. Jadi Pak Lutfi ini sebenarnya leluhurnya ini ada berapa? Sudah banyak kita pertanyakan kemarin-kemarin di video saya, juga banyak video-video teman-teman yang lain, karena ditemukan banyak sekali makam-makam yang dibinyayakan. Tidak kurang di Cirebon, kemudian ada juga di Pati, terus ada di mana tuh Wonosobo, kemudian di Pemalang. Nah sekarang ini mengagetkan, bukan bin Yahya di belakangnya, tapi ada namanya Daeng. Orang dari suku teman kita di Sulawesi. Apa benar Pak Lutfi ini leluhurnya ada suku Bugis atau Makassar? Yang benar aja. Mau ngomong apa, kita ini sudah pusing disuguhi tontonan-tontonan dari makam-makam palsu yang sebelumnya dironsen. Lagian yang di Jepara ini kan
era Raden Patah, era Demak. Waktu itu yang namanya Habib, klan dari Yaman, ini belum kita dengar dalam sejarah atau kita baca, ini sudah hadir di Nusantara. Karena ya memang tidak ada tercatat dalam sejarah tahun-tahun seperti itu ada imigran Yaman itu datang ke Nusantara. Mereka ini datang kan ketika zaman VOC, zaman Belanda, dan juga mereka ini ke sini, ini kan sebagai imigran dan membantu. Nah, istilahnya jadi anteknya Belanda dalam penjajahan di Nusantara ini. Tahun 14 atau 12 ini kan ya belum ada namanya Habib imigran Yaman. Kok bisa-bisanya ini Pak Lutfi mengatakan kalau Daeng yang ada di Jepara ini, yang makamnya itu ada 70 lebih itu sebagai leluhurnya, kan aneh. Dan akan berapa banyak lagi yang kita temui dalam kelucuan-kelucuan ini. Semuanya urusannya dengan makam-makam yang diba'alawikan atau dibinyayakan. Untung saja ini sudah ketahuan sekarang ini, dan mungkin kedepannya akan ditemukan lagi makam-makam lain yang entah nama siapa, semuanya dibinyayakan. Kita sebagai orang Nusantara dimanapun wilayahnya harap berhati-hati dan juga kritis kalau kita temui makam-makam leluhur kemudian dijadikan nama Ba'alawi, yang jelas itu palsu. Apalagi kalau tahunnya ini sebelum tahun 14 atau 12, itu jelas semuanya ini palsu kalau tahun-tahunnya seperti ini. Karena yaitu tadi mereka ini datanya kurang lebih lah 18 30-an ke sini atau sebelumnya sedikit, kurang lebih seperti itu. Ketika setelah Pangeran Diponegoro ini ditipu oleh Belanda, kemudian ditangkap dan diasingkan ke Makassar, yang sebelumnya ke Manado, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada ditemukan makam-makam palsu yang bergelar Habib, tanyakan saja pada ahlinya, Daeng Lufi dari Pekalongan. Jaga Nusantara, sehat selalu, Pancasila Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.